Halo semua, kembali lagi di tutorial React ya. Nah, kalau kemarin kita ngebahas props, nah kali ini saya akan ngebahas tentang state ya. Jadi ini suka menimbulkan perspeksi yang ini gitu, menimbulkan kebingungan ya antara props dan state ya. Nah, sebenarnya kalau dari props dan state itu kemarin agak ngebahas dikit props ya. Jadi kalau props ini kita berikan kepada si komponen ya kan. Nah, kalau misalnya state juga sama diberikan di dalam komponen, tapi dia bisa di manage, bisa diatur di dalam komponen tersebut gitu. Jadi kalau misalnya props ini cuma bisa dikasih tapi nggak bisa dirubah, nggak bisa di-manage juga, nggak bisa dimanipulasi. Tapi kalau state bisa. Nah, daripada bingung, coba kita langsung ya. Di sini saya akan mencoba bikin folder baru namanya page ya. Terus di sini saya kasih lagi folder namanya misalnya home lah. Di home baru saya bikin file index.js. Nah, ini adalah saya akan bikin state ya, menjelaskan state untuk komponen kelas dulu ya, kalau kelas komponen. Jadi di sini saya import React ya, from React. Nah, di sini class home extend react dot, oh ini saya import juga komponennya langsung, jadi bisa seperti ini komponen hop. Nah, jadi saya kasih render seperti biasa, return paragraf aja home. Setelah itu saya export dan saya import di app.js. Ini saya import di sini, import home from page home. Nah, ini akan saya delete atau saya komen aja, langsung return home ya. Jadi harusnya di sini cuma ada halaman home, betul. Ini kayaknya terlalu terlalu garing. Saya akan coba return di sini. Hap. Ini saya komen dan di sini hanya ada halaman home. Oke, ini saya bikin. Nah, untuk deklarasinya state di dalam komponen itu di kelas ya bisa dua. Pertama kita jadikan constructor ya, super. Di sini saya kasih state di state ya. Nah, misalnya di sini ada navigation misalnya lah, initial. Oke, misalnya gini. Nah, ini adalah deklarasi yang pertama, bisa dengan constructor di super dan juga kita deklarasikan di state. Nah, ada lagi yang kedua itu seperti ini, state langsung seperti ini ya. Nah, kalau saya biasanya langsung yang state ini gitu. Jadi ini akan saya komen ya. Nah, tadi ya sebelumnya state itu adalah data atau value yang dipunyai oleh si komponen di dalam komponen ya, yang tidak dipasing dari luar dan bisa dimanipulasi dan juga bisa dipanggil tentunya gitu. Nah, contohnya itu misalnya gini. Saya akan coba bikin namanya sub atau counter. Nah, di sini kita initiate state, ini key-nya dan juga ini default atau initial value-nya apa, ya kan? Nah, kalau kita panggil itu, kalau kemarin tuh this.props, tapi kalau sekarang this.state. Ya. Nah, di sini
saya akan panggil adalah counter. Nah, ini udah ada. Nah, selanjutnya bisa kita pakai atau bisa kita manipulasi ya. Nah, di sini saya akan coba dulu counter. Ini saya akan pakai H1. Saya kasih div dulu. Nah, di sini akan saya kasih counter. Nah, 0 ya. Gitu. Nah, kalau ini kita panggil, kita seperti biasa ya. Nah, gimana cara ngerubah state ini? Jadi di sini saya akan bikin metode, misalnya add counter seperti ini. Nah, cara untuk memanipulasinya adalah yang pertama dengan this.set state. Nah, di sini set state. Nah, di parameternya kita kasih objek. Misalnya counter ini ya, counter saya jadikan 5 ya. Di sini saya kasih button dulu untuk nge-trigger di metodenya. Add counter on click, saya kasih event ya, on click adalah add counter. This.add counter. Nah, ini kan karena juga ini metode, kita pakai this ya. Misalnya saya tekan jadi 5 ya kan. Oke. Nah, dan setiap ada state yang berganti ya, mau dari manapun, misalnya di sini nanti ada state yang lain, misalnya saya kasih navigation, misalnya inisial ya. Nah, misalnya ini berubah value-nya, misalnya ini berubah, maka si komponen akan merender ulang. Nah, contohnya gini, saya akan coba kasih konsol dulu. Render komponen ya. Ini dari 0 ya. Saya coba add counter. Nah, karena si value-nya berubah, maka si komponen akan merender ulang. Oke, nah ini merupakan salah satu cara berubahnya. Nah, bisa juga kita ngerubah di state itu parameternya itu fungsi ya. This.set state. Nah, di sini kita kasih seperti ini. Jadi di sini ada previous state. Previous state adalah keadaan sebelumnya gitu. Ini akan saya coba seperti ini. Jadi saya akan mengubah saja. Previous state-nya tetap, tapi yang berubah hanya counter. Counter jadi sama, jadi 10 deh. Ini saya komen dulu. 0. Ketika di add counter jadi 10 ya. Jadi tadi perbedaannya adalah kalau di state dia langsung parameternya adalah state yang mau dirubah apa. Kalau misalnya kita ngambil fungsi di sini, nanti di sini ada argumen untuk return atau melihat previous state-nya. Ya gitu kan. Nah, kalau saya sendiri kebanyakan case-nya memakai ini ya, memakai si state beberapa keadaan. Contohnya tadi di sini bisa bikin counter ya. Di sini saya coba dulu bikin counter yang penambahannya 1 ya. Saya pertama ngambil dulu counter dari state yang ada. Udah gitu di sini sama dengan counter plus 1. Ya. Jadi kalau di ini lihat nih, ada render komponen ini berubah. Jadi setiap ini berubah, maka akan merender komponen. Ya, oke. Nah, itu adalah tadi cara ngerubah si state, ya kan? Biasanya bisa dipakai counter. Selanjutnya, saya juga biasanya memakai ini sebagai keadaan. Jadi memberitahu bahwa si komponen lagi loading, lagi fetching data, atau lagi apa gitu. Misalnya saya coba di sini ya, navigation. Jadi if navigationnya itu
sama dengan initial. Saya akan return sedang loading. Ya. Terus kalau misalnya selain initial, maka ini akan menampilkan counter ya. Nah, di sini juga akan saya kasih metode ini seolah-olah saya nge-fetching data ya. Jadi misalnya get data. Jadi di sini akan ada get data to server misalnya ya. Ini bisa apapun, bisa sinkronus dan lain-lain. Nah, yang kedua saya akan merubah state-nya dari initial menjadi ready. This.setState navigation menjadi ready. Ya, jadi ini seolah-olah ketika udah seolah-olah ketika ini get data atau si get data to server, dan juga nanti di sini akan mengubah state-nya menjadi ready dan akan menampilkan si komponen untuk ketika navigation-nya ready atau ketika datanya sudah di fetch ya. Gitu. Nah. Oke, di sini saya akan juga kasih triggernya. Triggernya itu div. Nah, triggernya itu di sini saya coba this get data. Get data. Nah, ini kan gitu menjadi loading ya. Nah, ini ketika saya klik, anggaplah ini lagi nge-fetch data atau ada aksi asinkronus gitu. Untuk mengubah jadi ini loading data, kita get data. Nah, berubah jadi counter gitu. Jadi ini kayak fungsi show and hide ya. Show and hide dari si state gitu. Oke, itu sih tentang state dari kelas komponen. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi state adalah hal value yang bisa dipanggil, yang bisa dimanipulasi di dalam komponen, yang dimana kalau dia berubah itu bisa atau mengakibatkan re-render. Oke. Nah, state juga biasanya saya pakai untuk counter, untuk hal-hal yang emang akan berubah di dalam komponen tersebut gitu. Bisa juga jadi keadaan si komponen tadi kayak lagi initial, lagi fetching data, atau lagi keadaan lainnya gitu. Oke, mungkin itu dulu tentang state di kelas komponen. Terima kasih, semoga bermanfaat.